Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa untuk sharing ilmu di tengah pandemi corona. Semoga Anda semua mahasiswa teknik elektro yang mengambil mata kuliah mesin listrik dalam kondisi sehat sehingga dapat beraktivitas untuk belajar maupun mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keteknik elektroan. Nah, pada kuliah hari ini kita masuk materi yang ketiga, yaitu kita masih membahas tentang transformator. Kalau kemarin kita membahas tentang transformator secara umum berkaitan dengan prinsip kerja, jenis-jenis transformator, komponen-komponennya apa saja. Nah, hari ini kita akan membahas yang lebih kompleks berkaitan dengan karakteristik transformator. Nah, seperti biasanya untuk kuliah pada hari ini kita awali dengan biodata. Silahkan kalau nanti Anda mengalami kesulitan bisa kontak ya, baik melalui channel YouTube saya maupun bisa melalui WhatsApp group atau bisa juga melalui e-learning atau melalui kontak yang sudah kami sediakan di sini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, mungkin sebelum kita membahas ini, Anda masih merasa belum begitu yakin, belum begitu jelas, belum kompeten. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan menjadi lebih jelas, lebih kompeten, sehingga nanti dapat menjadi bekal untuk Anda dalam menempuh mata kuliah lain yang berkaitan dengan mesin listrik yang ada di jurusan teknik elektro ini. Dan juga diharapkan sebagai bekal nanti Anda di dalam memasuki dunia kerja. Sehingga nanti begitu Anda ketemu dengan mesin listrik, utamanya Anda ketemu dengan trafo di sini, nanti Anda sudah paham, oh seperti ini. Sehingga nanti Anda bisa lebih baik di dalam melakukan pekerjaan, baik sebagai teknisi maupun sebagai calon engineer. Sehingga nanti Anda bisa berpikir secara high order thinking skill. Yaitu gimana? Mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, dan mampu untuk kreatif. Melakukan inovasi-inovasi di bidang teknik tenaga listrik, khususnya dalam hal transformator ini. Nah, kita awali ya, kita refresh kembali tentang dasar hukum transformator. Jadi peralatan listrik berupa transformator itu didasarkan pada hukum atau teori yang dikemukakan oleh Faraday dan Lorentz. Ini adalah dua tokoh besar pada revolusi industri 2.0, yaitu di zaman terjadinya elektrifikasi. Salah satu sumbangannya adalah pemikiran dari Michael Faraday, yaitu dikenal dengan nama hukum induksi Faraday, dan juga nanti ada hukum Lorentz. Bagaimana pendapat dari Michael Faraday ini? Nah, Michael Faraday itu sebagai salah satu tokoh utama pada revolusi industri 2.0 menyatakan bahwa medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu, jadi ini konsepnya adalah medan magnet yang diletakkan pada kondisi yang berubah, fluktuasi
terhadap waktu yang diakibatkan oleh arus bolak-balik. Jadi apabila ada arus bolak-balik, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, perubahan medan magnet ini ya akan membangkitkan medan listrik induksi. Jadi sebenarnya Michael Faraday ini melanjutkan riset-riset sebelumnya tentang elektromagnetik. Jadi kalau kita bicara tentang magnetik ya kita nggak bisa lepas dari teorinya Hans Christian Ørsted, di mana dia mengatakan apabila ada sebuah penghantar dialiri arus listrik maka dia akan menghasilkan medan magnet. Hans Christian Ørsted berhenti di situ, dilanjutkan oleh Michael Faraday. Apabila medan magnetnya itu berubah-ubah terhadap waktu yang diakibatkan oleh arus bolak-balik, maka dia akan menghasilkan medan listrik induksi. Jadi kebalikannya dari teorinya Hans Christian Ørsted. Jadi ini kayak lingkaran yang saling berkaitan. Listrik menghasilkan magnet, ternyata magnet juga menghasilkan medan listrik juga. Nah inilah yang dikembangkan oleh yang namanya Michael Faraday. Nah, sedangkan Lorentz itu juga melengkapi penemuan-penemuan sebelumnya berkaitan dengan elektromagnetik. Nah, apa pendapat dari Lorentz ini? Yaitu adalah arus listrik bolak-balik yang beredar mengelilingi inti besi. Nah, ini konsepnya di trafo. Apabila ada inti besi, di situ diberikan arus bolak-balik, ya, ini akan mengakibatkan inti besinya ini menjadi magnet. Dan bila magnet itu dikelilingi oleh lilitan, nah ini kalau kita bicara trafo kemarin kan ya trafo itu kan ada inti besi yang dikelilingi oleh magnet. Maka lilitan ini akan mempunyai perbedaan tegangan pada kedua ujung lilitannya. Nah, kedua konsep inilah yang mendasari ya para ilmuwan berikutnya itu untuk mengembangkan sebuah peralatan listrik ya yang bernama transformator. Nanti ke depan kita akan membahas tentang motor listrik dan generator listrik. Nah, ini juga sama ya konsepnya nanti dari Michael Faraday, dari Lorentz ya nanti dikembangkan lagi oleh kalau di motor listrik itu ada tokoh-tokoh yang lain yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat penjelasan prinsip kerja dari trafo ya berdasarkan dua teori yang telah disampaikan ini, maka di sini kita bisa lihat ini adalah inti besi yang berbentuk kotak ya, ini inti besinya di sini yang berbentuk kotak. Ini adalah kumparan primernya yang di sebelah kanan itu kumparan sekunder. Nah, apabila kumparan primer di sini ya diberikan tegangan listrik AC ya, ini diberikan listrik AC berupa tegangannya pakai V1 atau U1, maka karena di sini ada tegangan akan mengalir arus listrik sebesar I1 pada belitan primer. Maka di sini akan mengalir arus. Arusnya juga AC. Tegangannya AC, arusnya juga mengalir AC. Nah, menurut dari Faraday, maka ini akan menghasilkan flux magnet. Ini tulisannya terbalik FLUKS, flux magnet. Yang nilainya sebanding dengan arus listriknya. Semakin besar arusnya, maka dia akan menghasilkan flux yang besar. Flux itu apa? Flux itu adalah perpindahan muatan. Nah, karena nilai arus listriknya itu setiap saat berubah, karena listriknya adalah listrik AC, maka nilai flux magnet yang dihasilkan juga berubah-ubah. Nah, flux yang sifatnya berubah-ubah ini atau bolak-balik itu akan mengalir pada rangkaian magnetik. Mengalirnya kemana? Ke inti. Jadi di sini fluxnya akan mengalir melalui inti di sini. Ini yang warna kuning ya, saya gambarkan di sini warna kuning. Dan menginduksi tegangan pada kumparan primer. Jadi ini
antara kumparan primer dan kumparan sekunder itu tidak ada hubungan secara fisik. Tetapi hubungannya adalah melalui induksi. Jadi ini kumparan primer itu dililitkan ke inti, dia dikasih tegangan, dia akan mengalirkan arus, maka menurut teorinya Faraday dan teorinya dari Lorentz, maka dia akan menghasilkan flux. Nah, flux ini nanti dia akan menginduksi inti. Setelah itu intinya akan mengalirkan dari primer menuju ke sekunder. Sehingga di sekunder itu nanti akan muncul tegangan dan arus. Nah, ini adalah salah satu prinsip kerja dari trafo. Nah, secara matematik ya tegangan induksi yang dihasilkan ya dapat dirumuskan dengan ini. Tegangan induksi adalah dirumuskan dengan minus N1 D flux dt. N1 adalah jumlah kumparan yang ada di primer. D flux adalah perubahan flux, dt itu adalah persatuan waktu. Jadi berapa tegangan induksi yang dihasilkan itu adalah sebesar jumlah lilitan ya dikalikan dengan perubahan fluksnya, atau dapat dituliskan dalam bentuk rumus seperti ini. Minus N1 D flux maksimum sinus omega T, karena di sini berubah-ubah menurut waktu. Jadi kalau kita gambarkan tegangan AC itu kan menggunakan sinusoidal. Ini kan seperti ini ya. Maka untuk menggambarkan dinamika sistemnya, di sini adalah tegangan dan arus, maka di sini dirumuskan pakai sinus omega T. Di sini pakainya flux max. Kenapa pakai flux max? Karena di sini kan nilainya kan maksimum di sini. Ya. Max itu di sini variabel. Bisa isinya 2, bisa 5, bisa 10, bisa 1 dan lain sebagainya. Atau dapat kita tuliskan sebesar ini ya, minus N1 flux max cosinus omega T. Ini karena ini diturunkan, sinus diturunkan menjadi cosinus. Tetapi di sini dengan fasornya itu tertinggal 90 derajat dari pi. Sehingga kalau kita hitung nilai harga efektifnya adalah sebesar ini. E1 sama dengan N1 kali 2 pi F flux max dibagi akar 2, atau dapat kita sederhanakan menjadi 4,44 N1 flux max-nya. Nah, di sini trafo memiliki perbandingan di sini. VP dibanding dengan VS atau tegangan primer dibanding tegangan sekunder itu sama dengan tegangan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Jadi kebalikan untuk arus primer dan sekunder. Tegangan dan arus itu kebalikan. Sedangkan untuk lilitannya itu sebanding dengan tegangan. Sehingga nanti di sini perbandingan antara ini ya dapat dirumuskan memiliki perbandingan transformasi sebesar A. Jadi VP per VS itu sama dengan A, sama dengan IS per IP, sama dengan NP per NS. Ini adalah untuk perbandingan transformasinya. Nah, kita lanjutkan karakteristik dari trafo. Jadi setiap trafo itu mesti akan mempunyai nameplate. Nah, nameplate itu akan memuat apa? Yaitu memuat data-data yang dibutuhkan ya, yang dirancang oleh pabrik di sini. Sehingga di sini perlu disampaikan data-data yang harus dikuasai, harus dimengerti oleh apa? Oleh engineer, oleh teknisi, oleh operator dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk nameplate itu tergantung dari standar yang digunakan. Ini pada umumnya ya di Indonesia banyak menggunakan standar IEC. Nah, karena kita menggunakan standar IEC ya, maka kita menggunakan template yang model seperti ini. Walaupun nanti ada banyak standar yang bisa kita gunakan. Ada ANSI, ada VDA, ada SNI, ada IEEE dan lain sebagainya. Nah, untuk nameplate trafo yang harus diketahui adalah yang pertama adalah fasenya di sini. Fasenya ini ada keterangan 3 atau 1, yang kedua frekuensinya, yang ketiga KVA-nya, yang berikutnya ada tegangan baik di HV maupun di LV,
Ini contoh untuk HV-nya 20 kV atau 20.000, LV-nya adalah 6.600. Jadi ini adalah menurunkan tegangan dari 20 kV menuju ke 6,6 kV. Ini biasanya digunakan nanti untuk apa namanya supply dari motor listrik yang berukuran besar, motor 6,6 kV, atau peralatan-peralatan listrik yang membutuhkan tegangan masukannya adalah 6,6 kV. Nah, berikutnya adalah arus, yaitu di sini ampere ya, HV-nya berapa, LV-nya berapa. Sebenarnya nanti bisa dihitung. I sama dengan rumusnya adalah I sama dengan S per V. Kita bisa lihat. Di situ KVA-nya adalah 4.500 ya. V-nya itu adalah 20.000 dikalikan akar 3, maka ketemunya adalah di sini 129,90. Sedangkan pada tegangan rendahnya ya berarti di sini S per V 4.500 dibagi 6,6 ya dikalikan akar 3, ketemunya 393,64 ampere. Yang berikutnya adalah impedansi ya, ini persen. Ini fungsinya untuk apa nanti kita bahas. Salah satu fungsinya adalah nanti untuk menghitung arus hubung singkat maksimum ya apabila terjadi hubung singkat di sisi trafo. Berapa sih arus hubung singkatnya? Nanti kita bisa hitung dengan menggunakan rumus impedansi ini. Yang berikutnya adalah apa ini? Kelas isolasinya. Ada 4 kelas, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas A, B, F, dan H. Ada juga nanti tambahan kelas E dan kelas Y. Ini nanti kita bahas untuk kelas isolasi pada pokok bahasan motor listrik ya. Jadi nanti ada 4 kelas yang direkomendasikan oleh IEC, 2 kelas tambahan dari ANSI, tergantung nanti standarnya. Yang berikutnya adalah bill basic insulation level atau disingkat menjadi BIL ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini datanya. 105 AC 50 ya. L1-nya 60 AC 20. Ini artinya adalah untuk tegangan high voltage itu BIL-nya itu adalah 125. Kita bisa lihat nanti ya. Untuk yang tegangan rendahnya di situ adalah 60 ya. Ini untuk isolasi minimalnya agar trafo itu mampu menahan tegangan transient yang tinggi ya. Jadi basic insulation level itu untuk agar peralatan isolasi dari trafo mampu menahan tegangan transient pada saat switching atau terjadi tegangan lebih akibat petir. Nah, nanti ini harus bisa menahan tegangan transient ini. Yang berikutnya adalah nomor seri, tahun pembuatan, standar, ya, tipe untuk pendinginan dan lain sebagainya. Termasuk nanti di sini adalah untuk temperaturize ya, untuk transfer motor air liternya, kapasitas olinya. Ini kalau menggunakan pendinginan minyak trafo ya. Yang berikutnya beratnya. Nah, di sini juga ada informasi tap changer dan ada gambar untuk vector group. Nanti kita bahas secara khusus apa sih yang dimaksud dengan vector group ya. Nah, ini sudah saya ringkas ya, ada beberapa parameter yang dituliskan di nameplate. Yang pertama tadi tegangan baik HV apa namanya? Tegangan tinggi ya, HV maupun LV-nya. Yang berikutnya frekuensi ya. Di Indonesia pakai 50 Hz, di beberapa negara ada yang 50, ada yang 60. Berikutnya adalah KHA, tadi sudah saya jelaskan ya, tadi 4.500 kilo kVA. 4.500 kVA ya termasuk sedang ukurannya, termasuk besar ya. Kalau yang sedang yaitu ya 600 kVA. Kalau 4.500 berarti kan 4,5 mega MVA ya. Yang berikutnya adalah tegangan HV, tegangan LV ya, arus di sisi HV dan sisi LV, ada impedansi, ada kelas isolasi tadi sudah saya jelaskan ABFH. Ada A, ada B, ada F, ada H, terus ada tambahan E dan Y.
Yang berikutnya adalah basic insulation level atau BIL, ada serial number, ada tahun pembuatan dan tahun untuk reparasinya atau perbaikan, ada standar yang digunakan, ya. Nanti kita bahas apa itu standar. Ada tipe pendinginan trafonya, ada kita kenal oil natural, air natural. Nanti ada OFAF ya, oil force, air force. Nah, ini macam-macam kemarin sudah saya bahas tentang berbagai macam jenis pendinginan trafo. Ada banyak ya. Ada ON, oil natural aja, ada ONAN, ada oil natural, air natural ya. Ada OVAN, ada OVAF, ada water ya. Bahkan yang terbaru ada menggunakan nitrogen cushion ya. Ini yang beberapa untuk pendinginan trafo. Berikutnya ada informasi juga di nameplate yaitu tentang vector group. Nah, pembahasannya nanti akan kita bahas lebih mendalam ya. Yang berikutnya adalah temperaturize oil atau winding. Jadi berapa temperatur yang diperbolehkan ya kenaikan apabila nanti dia berbeban, apabila nanti dia dioperasikan. Kenaikan maksimalnya berapa nanti harus di bawah pada informasi yang tertera di nameplate. Berikutnya adalah kapasitas minyak trafo, ini untuk informasi maintenance agar nanti kalau minyak trafonya itu berkurang ya nanti harus ditambah. Berikutnya berat trafo secara keseluruhan, yang berikutnya ada informasi tap changer ya, supaya nanti ini bisa untuk pengaturan tegangan. Yang terakhir itu adalah gambar vektor grupnya. Nanti akan kita bahas secara mendalam apa itu vektor grup. Nah, berkaitan dengan standar trafo ya, kalau kita lihat yang namanya trafo itu dibuat oleh pabrik, dipasarkan oleh vendor ya, marketing atau supplier, dirancang oleh engineer, dipasang dan dirawat oleh teknisi dan dioperasikan oleh operator. Ada banyak tangan yang di sini mempunyai perbedaan peran. Kalau di pabrik itu ada engineer yang merancang sebuah trafo, ya, mulai dari tegangannya berapa, lilitannya seperti apa, inti besinya bagaimana, pendinginannya bagaimana, tap changernya seperti apa, vektor grupnya bagaimana, itu adalah engineer. Nah, engineer yang ada di pabrik berbeda dengan engineer yang ada di perusahaan pemakai. Mereka juga punya engineer. Nah, bagaimana supaya komunikasi antara engineer yang ada di pabrik dengan engineer yang ada di perusahaan, dengan teknisi yang ada di lapangan, dengan operator yang mengoperasikan itu tidak terjadi miscommunication, maka di sini dibutuhkan standar. Jadi di sini tujuan dari standar itu adalah agar pihak-pihak yang terkait dapat bekerja dengan baik ya, dan bisa mempunyai satu kesatuan pemahaman. Nah, standar tidak itu dimaksudkan untuk memudahkan ya komunikasi tadi antara engineer ya, antara engineer dan teknisi maupun dengan operator. Nah, di dunia ini ada banyak standar ya yang dipakai nanti di trafo, di antaranya nanti ada IEC, ini banyak dipakai di Eropa dan Indonesia. Ada standar NEMA, ini banyak dipakai di Amerika. Ada GIS itu di Jepang. Ada DIN atau VDA itu Jerman. Ada British Standard atau BS. Ada SNI, ya ini di Indonesia. Nah, perbedaan standar itu kaitannya dalam hal apa? Kaitannya nanti ya dengan spesifikasi teknis. Tegangannya, ya, frekuensinya, dayanya, frame-nya, vektor grupnya, dan lain sebagainya. Ini adalah tentang standar. Nah, kita bahas tentang standar. Ini standar yang banyak dipakai di bidang transformasi ya, transformator. Salah satunya tadi ada NEMA, ini logonya NEMA. NEMA singkatan dari National Electrical Manufacturing Association. Yang kedua ada NEC, National Electrical Code. Yang ketiga ada GIS, Japanese Industrial Standard. Yang berikutnya ada IEC,
International Electrotechnical Commission, dan VDA, Verband Deutscher Elektrotechniker. Sebenarnya ada banyak standar ya. Tadi ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau di Belanda itu ada DIN ya, DIN. Terus ada juga NFPA. Ini untuk safety biasanya ya. NFPA dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk code dan standar yang ada di trafo. Jadi untuk memahami tentang trafo nanti Anda harus banyak memahami tentang code and standar. Nah, code dan standar ini tidak free ya. Nanti ini biasanya nanti kalau Anda berurusan dengan pekerjaan-pekerjaan ini ya Anda harus beli standarnya supaya nanti Anda paham. Contohnya apa? NEMA ST20 itu berkaitan dengan standar tentang transformer untuk general application. Jadi trafo untuk kepentingan umum. Standar IEEE C5798 yaitu adalah tentang guidance untuk bagaimana pengetesan impuls pada transformator. Sedangkan untuk IEEE ini itu untuk ini terminologi power and distribution transformer. Ada juga nanti untuk ini ya C571270 untuk standar terminal marking. Nah, ini biasanya kalau Anda calon engineer yang bekerja di pabrik ya nanti harus terminal markingnya harus standar. Terus connectionnya ini juga tidak sembarangan. Ini harus menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan. Yang berikutnya ada NFPA 70. Ini kaitannya dengan fault ya, gangguan. Sehingga nanti ini lebih aman kalau kita gunakan. Nah, ini tadi ada DIN VDA. Itu kaitannya nanti dengan starting transformer and starting reactor. Kaitannya nanti dengan grounding dan lain sebagainya. Ada NEC juga ya berkaitan dengan requirement guideline for installation. Jadi ini untuk instalasi ya flammable liquid field transformer. Jadi trafo yang bisa nanti terjadi percikan-percikan api ya ini harus memperhatikan standar-standar yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya kita bahas tentang rangkaian trafo. Tadi di awal kita sudah tunjukkan bahwa yang namanya trafo itu gandengan magnetik. Ini gandengan magnetik. Nah, gandengan magnetik itu kalau untuk penggambaran rangkaiannya bagaimana? Maka untuk analisis dari trafo, maka di sini dibutuhkan yang namanya rangkaian ekivalen. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian ekivalen? Adalah rangkaian yang setara. Sehingga di sini trafo bisa dilihat dari sisi primer maupun dari sisi sekunder. Nah, trafo apabila dilihat dari sisi primer itu rangkaiannya seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi sekunder rangkaiannya seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa rangkaian ekivalen ini? Nanti kita bisa untuk menganalisis ya karakteristik dari trafo ini. Nanti ada kita lihat contohnya. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan yaitu adalah untuk melakukan perhitungan parameter dari trafo itu sendiri. Nah, parameter apa saja yang diperlukan dari sebuah trafo? Nah, ini kalau Anda sebagai engineer, nanti Anda perlu merancang sebuah trafo, yaitu kita perlu tahu berapa nilai RC-nya. Apa itu RC? Yaitu rugi inti besi akibat rugi histeresis dan adanya arus pusar atau arus eddy. RC itu adalah resistansi besi ya yang ada di inti. Yang kedua ada parameter yang namanya XM, yaitu adalah rugi-rugi magnetisasi. Yang ketiga adalah REK, yaitu adalah rugi-rugi tahanan yang digunakan pada kumparan. Yang berikutnya ada XEK, yaitu adalah rugi akibat fluk bocor. Nah, parameter-parameter ini nanti fungsinya untuk apa ya? Fungsinya nanti untuk melakukan analisis perhitungan. Misalkan nanti untuk perhitungan arus hubung singkat. I hubung singkat. Yang kedua nanti digunakan untuk mencari rugi-rugi. Yang berikutnya nanti digunakan untuk mencari efisiensi. Nanti akan kita bahas ya.
Nah, bagaimana untuk mengukur parameter ini ya? Untuk dapat mengetahui parameter dari sebuah trafo ya, dapat dilakukan melalui pengukuran. Sehingga nanti untuk melakukan membuat nameplate ya, maka harus dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran dilakukan dengan cara pengujian. Ada dua macam pengujian untuk mengetahui parameter trafo, yaitu adalah uji beban nol dan uji hubung terbuka. Jadi beban nol dan hubung terbuka. Selain ini ya, selain hubung terbuka atau beban nol, itu dapat dilakukan juga uji hubung singkat. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari nilai parameter tadi. Nah, ini adalah rangkaian untuk melakukan uji hubung terbuka. Namanya uji hubung terbuka ya, maka dilakukan dengan kondisi trafo pada sisi sekundernya tanpa beban. Jadi sisi sekundernya tidak dihubungkan dengan beban. Nah, sehingga rangkaiannya seperti ini. Ini adalah untuk inputnya ya. Ini nanti ada voltmeter, di sini nanti ada ampere meter, di sini ada wattmeter. Nah, di sini nanti akan mengalir arus magnetisasi RC dan XM. Nah, dari sini nanti ya dengan menggunakan rangkaian pengganti tadi ya, nanti dapat dianalisis ya berapa nilai arus yang mengalir pada output dan berapa nanti dayanya. Nah, berdasarkan pengukuran tadi nanti bisa dihitung ya. Tadi kita sudah mendapatkan ini, ada arus, ada tegangan dan ada daya. Nah, setelah kita ketahui, maka kita bisa masukkan rumus. RC sama dengan V output kuadrat dibagi P output atau daya output. Sehingga dapat kita cari Z output sama dengan V output per I output. Sama dengan ini. Nah, dari sini nanti kita bisa mendapatkan nilai dari parameter-parameter yang kita inginkan. Nah, berikutnya adalah pengukuran hubung singkat. Kalau tadi hubung buka, kalau sekarang hubung singkat. Kalau hubung singkat berarti nanti outputnya di short, dihubung langsung. Nah, di sini untuk menentukan REK dan XEK itu nanti dilakukan dengan melakukan uji hubung singkat. Sehingga di sini arusnya arus hubung singkat. Nanti diukur berapa arusnya. Nah, pengukuran dilakukan dengan menghubungkan sisi primer dan sekunder ya dengan sumber tegangan hubung singkat. Ini untuk inputnya, primernya. Di sini nanti diukur tegangan, arus dan daya sama dengan yang tadi. Nah, di sini nanti akan kita ukur. Nah, dari sini nanti kita bisa hitung berapa nilai REK. REK sama dengan P hubung singkat dibagi I hubung singkat kuadrat. Sehingga nanti bisa ketemu berapa nilai REK-nya. Yang kedua, ZEK-nya nanti bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. V hubung singkat dibagi I hubung singkat. Z itu adalah ada dua komponen, yaitu R dan X. Sehingga nanti bisa dicari berapa nilai XEK-nya, yaitu adalah Z kuadrat ya. ZEK kuadrat dikurangi REK kuadrat. Nah, dari sini nanti bisa diketahui berapa nilai R dan XK serta nilai Z-nya. Nah, salah satu aplikasi di dalam mengetahui parameter dari trafo nanti adalah untuk pengaturan tegangan. Pengaturan tegangan suatu trafo adalah apa? Yaitu melakukan perubahan tegangan pada tegangan sekunder pada saat beban nol dan beban penuh ya, pada suatu faktor kerja dengan tegangan primer yang konstan. Jadi nanti yang dimaksud dengan tegangan, pengaturan tegangan ini adalah pada saat nanti dia tanpa beban ya, terus nanti dikurangi pada saat dia beban penuh dibagi dengan pada saat kondisi beban penuh. Sehingga dirumuskan seperti ini. Pengaturan tegangan dirumuskan adalah tegangan pada saat dia tanpa beban atau beban nol dikurangi pada saat nanti dia bebannya penuh 100%, maksudnya beban penuh itu dibagi dengan pada saat nanti bebannya penuh. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan berapa nilai prosentase dikalikan 100%.
Nah, ini contoh untuk pengaturan beban ya. Misalkan sebuah trafo ya, pada saat dihubung singkat ya dengan daya 15 kVA itu nilainya tegangannya sekian. Perbandingan tegangan primer dan sekunder. Frekuensinya sekian, hasil pengukuran hubung singkatnya ketemunya sekian ampere, tegangannya ketemunya sekian volt, daya masuknya dari hasil pengukuran ketemu 214 watt. Nah, berapa nanti prosentase dari pengaturan untuk beban dengan Kospi 0,8 lagging? Nanti kita bisa cari di sini. Kospi rumusnya bisa masukkan ya. P ya dibagi dengan V kali I pada saat terjadi hubung singkat. Tadi datanya udah ada, tinggal dimasukkan aja, nanti ketemu Kospi-nya adalah 0,261. Lihat di tabel ya, ketemunya nanti sudutnya berapa? 74,52. 74 derajat ya, 52. Nah, setelah itu nanti dicari ZEK-nya ketemu sekian, nanti dicari REK-nya ketemu, XEK-nya ketemu, sehingga nanti bisa dicari pengaturan tegangannya dengan menggunakan rumus yang tadi. Tegangannya tadi berapa pada saat dia lagging 0,8 ya, maka kita bisa cari nilainya sehingga nanti bisa ketemu nilai pengaturan tegangannya sekian. Sehingga nanti bisa kita dapatkan, oh ternyata pengaturan tegangannya untuk pada beban lagging 0,8 itu adalah sebesar 4,26%. Nah, sekarang kita bahas untuk trafo 3 fase ya. Trafo 3 fase itu biasanya nanti digunakan untuk trafo-trafo yang berkapasitas besar. Ukurannya nanti di atas 25 kVA itu adalah kebanyakan menggunakan 3 fase. Sedangkan untuk ukuran di bawah 25 ada yang menggunakan 1 fase maupun 3 fase. Nah, aplikasinya nanti untuk yang 3 fase banyak digunakan untuk trafo step up di transmisi ya. Trafo untuk step down di distribusi, itu banyak menggunakan trafo 3 fase. Nah, trafo 3 fase itu bisa dibuat dengan menggunakan 3 buah trafo 1 fase yang dihubung bintang atau segitiga, atau juga bisa dihubung zigzag. Nanti kita bahas untuk hubungannya seperti apa. Nah, trafo 3 fase itu dari sisi efisiensi lebih bagus karena ukurannya lebih kecil, rugi-ruginya juga lebih rendah. Karena desainnya nanti lebih bagus dibanding 3 trafo 1 fase yang dihubung menjadi trafo 3 fase. Sehingga di sini nanti lebih ekonomis dan biaya produksinya lebih murah. Nah, kita bisa lihat untuk trafo 3 fase di sini nanti ada 3 belitan primer ya. Dan juga ada 3 belitan sekunder. Nah, kelemahan dari trafo 3 fase ya kalau ada gangguan, salah satu fase yang terganggu ya maka ketiganya nanti trafo ini satu kesatuan akan mengalami masalah. Berbeda dengan kalau trafo 3 fase itu disusun dari 3 trafo 1 fase. Kalau ada satu yang trouble ya enggak ada masalah, nanti bisa dilepas satu trafo aja. Jadi ada plus minusnya. Nah, hubungan untuk trafo 3 fase itu nanti ada 3. Yang pertama adalah hubungan segitiga atau delta. Ini adalah hubungan delta. Yang kedua adalah hubungan bintang atau Y atau bintang. Ini adalah untuk hubungan pengawatannya, hubungan bintang. Ya. Jadi kalau bintang sederhana ini dijadikan satu, ini di sisi primer maupun di sisi sekunder. Jadi gampang sekali ini dijadikan satu, salah satu ujungnya, yang lain tinggal dihubungkan ke beban maupun ke sumber. Ini hubungan bintang ya. Ini secara rangkaian, kalau tadi ini adalah secara grafisnya. Kalau yang hubungan segitiga ya ini seperti ini. Jadi ini satunya dihubungkan ke ujung satunya, ini muter. Ini di sisi primer, ini di sisi sekunder. Ini yang hubungan segitiga. Nah, di sini adalah beberapa hubungan trafo 3 fase ya. Ini hubungan
delta tadi, ini hubungan bintang tanpa netral. Ini adalah hubungan bintang dengan netral di sini. Ini ada netralnya. Ini adalah hubungan zigzag. Nah, di sini kita kenalkan ada hubungan zigzag. Kalau hubungan delta dan bintang itu hanya ada 3 belitan. Tetapi kalau kita mau menghubungkan zigzag ya harus ada 6 belitan. 6 belitan, baik di primer maupun sekunder. Nah, di sini. Ini adalah zigzag. Ini zigzag dengan netral. Jadi ada beberapa hubungan trafo ini ya. Nah, untuk zigzag itu pemakaiannya di mana ya? Jadi kalau zigzag itu tadi sudah saya jelaskan ya. Di sisi primer itu ada 3 belitan, di sisi sekunder itu ada 6 belitan. Masing-masing elemen lilitan ya itu dibagi menjadi 2 bagian dan dihubungkan pada kaki yang berlainan seperti tadi di gambarnya. Aplikasinya di mana? Biasanya nanti untuk trafo zigzag digunakan untuk ini ya. Untuk beban yang tidak seimbang atau asimetris. Artinya apa? Masing-masing beban itu tidak sama arusnya. Nah, dengan menggunakan trafo zigzag itu nanti bisa untuk mengatasi permasalahan beban yang asimetris ini. Nah, yang kedua biasanya nanti untuk trafo zigzag banyak digunakan untuk filter harmonisa ketiga. Ini juga bisa digunakan nanti menggunakan trafo zigzag. Yang berikutnya adalah nanti bisa digunakan untuk trafo pentanahan. Jadi sistem yang tidak punya titik netral untuk ditanahkan nanti bisa menggunakan trafo pentanahan. Ini tadi untuk hubungannya ya, hubungan zigzag. Ini grafisnya seperti ini ya. Nah, ini untuk trafo pentanahan. Jadi trafo zigzag ini contoh misalkan sistem yang tidak ditanahkan. Kalau mau ditanahkan nanti bisa menggunakan trafo pentanahan. Pentanahannya nanti bisa pakai NGR. Kemarin kita bahas ya, ada NGR. Neutral Grounding Resistor. Artinya tidak langsung ya ditanahkan. Ini banyak digunakan untuk sistem tegangan menengah. 70 kV, ya, 150 kV dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan khusus untuk pembuatan trafo zigzag ya. Ini banyak yang menggunakan trafo pentanahan yang digunakan untuk ini. Contohnya seperti ini nanti ya. Oke, yang berikutnya adalah vektor grup trafo. Tadi sudah di nameplate kita bahas tentang vektor grup. Apa sih vektor grup itu ya? Jadi trafo 3 fase dapat dihubungkan dengan hubungan segitiga, bintang maupun zigzag. Nah, hubungan trafo 3 fase baik segitiga, bintang maupun zigzag itu mempunyai berbagai cara berdasarkan cara menghubungkannya. Ini engineer yang ada di pabrik itu dalam menghubungkan trafo itu nanti ya ada berbagai macam cara. Nah, berbagai macam cara itu nanti kaitannya dengan gelombang ya atau bentuk gelombang sinusoidal dari tegangan dan arusnya. Baik di primer maupun sekunder. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, vektor grup trafo itu bertujuan untuk mengetahui apakah polaritas terminal-terminal dari trafo itu adalah positif atau negatif. Nah, standar dari notrasi yang dipakai itu adalah ada 2, yaitu adalah aditif itu positif dan subtraktif. Vektor tegangan primer dan sekunder dari sebuah trafo itu sangat bergantung pada cara melilit kumparannya. Nah, ini nanti kita harus ada komunikasi yang baik antara engineer yang ada di pabrikan yang membuat trafo dengan engineer yang memakai trafo. Jangan sampai nanti vektor grupnya YY0 instalasinya menggunakan YY6 atau sebaliknya. Nah, pada trafo 3 fase, arah tegangan itu nanti akan menimbulkan perbedaan fase. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Arah dan besar perbedaan fase itu nanti menyebabkan adanya kelompok hubungan pada trafo. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah untuk jam vektor pada trafo. Jadi untuk menggambarkan hubungan
vektor pada trafo dapat digunakan dengan hubungan jam. Yang atas ini adalah delta, yang bawah itu adalah bintang. Nah, kita bisa lihat RST, ini RST. Nah, di sini kalau kita lihat ya, R-nya pada angka 12, maka dikatakan di sini adalah D. D-nya 0 ya. Di sini adalah Y karena Y-nya R-nya tidak berada pada angka 12 tetapi pada angka 11, berarti ini dia mengalami pergeseran. Pergeseran sebesar berapa di sini ya? Kalau kita lihat dari searah jarum jam berarti nanti kan di sini ada 11. 11 itu kalau kita kalikan sudutnya itu ada 330. Karena untuk satu putaran 12 itu kan 360. Berarti nanti di sini adalah dituliskan DJ 11. Nah, untuk menentukan kelompok hubungan ini dipergunakan 3 jenis tanda atau kode. Tanda kelompok sisi tegangan tinggi itu menggunakan huruf besar ya. Huruf besarnya kalau delta D besar, kalau bintang itu Y besar, kalau zigzag itu Z besar. Yang kedua adalah tanda kelompok sisi tegangan rendah. Nah, di tegangan rendah terdiri dari huruf kecil, D kecil, Y kecil, dan Z kecil. Nah, pengaruhnya di mana? Nah, ini jam 0 ya, jam 0 itu nanti pengaruhnya di mana? Yaitu di sini. Bentuk untuk tegangan pada primer dan sekunder, kalau di sini menggunakan jam 0, maka dia sefase. Tegangan primer dan tegangan sekunder itu satu fase. Tetapi kalau kita geser ya, kalau kita geser misalkan di sini minus 30 atau plus 30 ya, ke kiri ya, itu maka dia nanti akan bergeser ke kanan. Ini ada pergeseran ke kanan. Jadi V sekundernya bergeser ke kanan. Demikian juga kalau nanti di sini kita geser minus 30, maka dia akan bergeser ke kiri. Nah, inilah yang mempengaruhi dari vektor grup ini. Sehingga nanti kita bisa lihat ya. Kalau di sini dia Y0 berarti di sini tadi jamnya kita 12 jam 12. Hubungannya adalah bintang. Nah, kalau bintang tadi ya kita lihat aja di sini. Masing-masing fase berbeda 120 derajat. Nah, seperti ini. Jam 12. Tetapi kalau kita menggunakan segitiga ya nanti ya sama. Menggunakan segitiga ini 12 juga. Ini adalah untuk DD0. Nah, sekarang kalau kita geser ya di sini DY11. Berarti ini D, ya, ininya D, ininya ada di sini ya. Y-nya berarti ini bergeser ya, yang tadinya di sini dia naik 1. Maka di sini. Ininya nanti turun. Nah, ini berarti dia Y-nya bergeser. Ini RST-nya tetap ya. Yang atas itu R, yang bawah S, T ya. Ini juga sama, ini R, S, T. Ini adalah untuk vektor DY11. Nah, sebaliknya di sini kalau dia digesernya ke kanan atau minus ya, minus 30 derajat. Ini berarti di sini gambar vektornya yang Y0 tetap seperti ini ya, Y0-nya. Terus yang ini delta, ini berarti digeser. Karena digeser ke kanan, yang tadinya di sini dia bergeser satu bagian. Ini menggunakan delta ya, menggunakan delta berarti di sini harusnya angka 4 dia bergeser di 5. Harusnya di sini angkanya ini dia menggeser di angka ini. Nah, dia artinya di sini bergeser ya. Sehingga di sini dikenal dengan istilah YD1. Sampai sini sudah paham ya pergeseran fase antara vektor grup baik di sisi primer maupun sekunder. Nah, ini adalah untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk
berbagai macam vektor grup yang ada. Ini contohnya ini untuk sudut fasenya 0 ya, ada DD0, ada YY0, ada DZ0 dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat di sini hubungannya seperti apa. Ini menggunakan kode UVW ya, UVW dari sebelah kiri, UVW. Sehingga nanti kita bisa lihat perubahannya ya. Kalau 0 berarti dia tidak ada pergeseran. Ini adalah untuk hubungan lilitannya. Ini hubungan lilitannya. Yang berikutnya nanti adalah untuk kode di sini adalah ini berapa ini? 5 ya. Ini bisa lihat. Ini berarti nanti ada DJ5, ada YD5, ada YZ5. Nah, nanti kita bisa lihat. Ini bergeser 5. Sehingga nanti di sini untuk tegangan tingginya ini enggak berubah karena D ya. Yang berubah kan di Y-nya ini, yang di tegangan rendahnya. Nanti bisa lihat, ini tidak menjadi seperti yang tadi ya, tetapi bergeser sebesar di situ 5 berarti 5 kalikan 30 berarti 150 derajat. Sehingga nanti hubungannya seperti ini. Demikian juga nanti yang untuk 6, angka jamnya. Angka jam 6 itu ada di D6, ada YY6, ada DZ6. Sehingga nanti ini juga berubah. Demikian juga untuk 11 ya. Dan yang lain ya, untuk vektor-vektor yang lain nanti bisa dipelajari lebih lengkapnya nanti ada di materi ya. Yang penting nanti Anda paham bagaimana nanti cara membaca dan cara merangkainya. Karena nanti kalau salah ini nanti bisa fatal. Nah, ini ada beberapa standar yang dikeluarkan oleh IEC berkaitan dengan masalah vektor grup ini. Ini ada beberapa standar yang dikeluarkan oleh IEEE juga ya, berkaitan dengan standar tes ya, code kaitannya dengan ini ya. Dan yang berikutnya adalah tentang rugi-rugi trafo. Tadi parameter-parameter trafo ya, karakteristik dari trafo itu fungsinya untuk apa? Salah satunya nanti untuk menghitung rugi-rugi. Nah, rugi-rugi itu ada beberapa rugi. Yang pertama adalah rugi tembaga ya. Kalau kita lihat setiap konversi energi ya, ini ada dari sumbernya listrik AC, ini outputnya juga listrik AC, di situ ada rugi-rugi. Yang pertama rugi yang diakibatkan oleh tembaga atau lilitan. Yaitu ada di kumparan primer ya. Ruginya ada apa? Rugi fluk bocor ya. Ada rugi fluksi bersama. Nah, yang berikutnya nanti juga ada rugi inti. Nah, ini rugi inti ada hysteresis dan arus eddy. Yang berikutnya ada juga ada di kumparan sekunder yaitu rugi tembaga. Sama ya. Jadi ruginya ada rugi di inti ya. Ada rugi fluksi dan histeresis dan arus pusar atau arus eddy. Yang berikutnya adalah rugi kumparan primer dan sekunder. Yaitu berupa rugi flux bocor itu. Nah, rugi tembaga kalau kita hitung ya berapa nilainya? Yaitu I kuadrat R. Setiap penghantar ya koil lilitan yang digunakan untuk melilit trafo itu mesti punya R. Karena punya R pasti akan menghasilkan panas. Nah, panas ini yang nanti harus didinginkan. Karena kalau nggak didinginkan nanti akan mengakibatkan isolasinya rusak. Mendinginkannya pakai apa? Di trafo nanti pakai minyak trafo atau oil dan pakai udara. Kalau trafo kecil seperti trafo yang Anda gunakan untuk adaptor itu yang pendinginnya pakai udara saja. Jadi setiap trafo semakin bebannya semakin besar nanti akan muncul panas yang lebih tinggi. Sehingga nanti ada kelas isolasi trafo, ada kelas A, B, F, H. Ada tambahannya nanti E dan Y. Ini untuk standar IEC, yang EY itu standar ANSI. Ini standar ANSI, ini standar IEC. Nah, sehingga nanti kalau ingin paling bagus ya gunakan kelas H. Karena dia nanti untuk
terisolasi dengan kode H, maka dia mempunyai ketahanan terhadap suhu yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah rugi kopling. Ya. Rugi yang terjadi karena kopling primer sekunder ya, tidak sempurna. Sehingga tidak semua fluk magnet yang diinduksikan oleh belitan primer itu memotong lilitan sekunder. Ini yang dinamakan adalah fluk bocor. Nah, kerugian ini dapat dikurangi dengan menggulung lilitan secara berlapis-lapis antara primer dan sekunder. Sehingga lilitannya itu banyak sekali. Nah, ini salah satu cara untuk menghindari rugi-rugi. Yang berikutnya adalah rugi kapasitas liar. Yaitu rugi yang disebabkan oleh kapasitas liar yang terdapat pada lilitan-lilitan transformator. Nah, rugi ini sangat memengaruhi efisiensi. Semakin banyak rugi, efisiensinya semakin rendah. Nah, cara untuk mengulangi itu yaitu dengan menggulung lilitan primer dan sekunder secara semi acak atau bang winding ya. Ini cara untuk mengurangi ya rugi kapasitas liar. Jadi menggulungnya tidak tidak satu arah, tetapi nanti ada beberapa yang diacak ya. Nah, yang berikutnya ada rugi histeresis. Ini rugi inti. Rugi yang terjadi ketika arus primer AC berbalik arah. Jadi pada saat naik dia seperti ini ya, arusnya naik. Pada saat dia turun, dia lewatnya di sini. Ini namanya rugi histeresis. Jadi membentuk seperti huruf S tapi dia jalannya berbeda. Penyebabnya apa? Karena inti trafo itu tidak dapat mengubah arah fluk magnetnya secara langsung. Jadi arah flux magnetnya ya nanti akan tidak bisa diubah secara langsung. Sehingga nanti pada saat dia diturunkan atau dinaikkan, maka dia nanti akan ada magnet sisa yang ada di situ. Nah, kerugian ini nanti dapat dikurangi dengan cara apa? Menggunakan material inti yang mempunyai relaktansi rendah. Jadi intinya menggunakan bahan ya atau material inti besi. Ini intinya kan inti besi yang mempunyai nilai relaktansi rendah. Yang berikutnya adalah rugi yang disebabkan oleh efek kulit atau skin effect. Ini dia electrical yang namanya penghantar yang dialir arus listrik itu adalah di bagian permukaan saja. Jadi elektron itu hanya mengalir di permukaan, di dalamnya nggak dialiri arus listrik. Nah, karena listrik yang dialiri itu adalah permukaan, maka ya ini kalau ukurannya penghantarnya besar, maka akan terjadi rugi-rugi skin effect. Nah, cara menguranginya adalah dengan menggunakan kawat leads ya, yaitu kawat yang terdiri dari beberapa kawat kecil yang saling terisolasi. Sehingga kalau kita lihat trafo itu nanti kawatnya menggunakan coil ya, jenisnya adalah kawat leads tadi. Atau untuk menghindari frekuensi radio nanti bisa menggunakan kawat geronggong atau lembaran tipis lembaga ya sebagai ganti kawat yang digunakan secara umum. Nah, yang berikutnya adalah rugi arus eddy. Ini rugi yang disebabkan oleh GGL masukan yang menimbulkan arus dalam inti magnet yang melawan perubahan fluk magnet yang membangkitkan GGL. Ini dikenal dengan nama arus eddy atau eddy current ya. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Penyebabnya apa? Yaitu karena adanya flux magnet yang berubah-ubah. Sehingga terjadi flux magnet ya yang berubah juga atau olah ya pada material inti. Nah, cara mengatasi supaya nanti arus eddy-nya ini itu minimal, itu nanti digunakan inti besi yang tipis dan berlapis-lapis. Sehingga kalau di trafo nanti intinya menggunakan lembaran-lembaran tipis yang ditumpuk menjadi satu. Demikian juga halnya dengan motor listrik. Motor listrik untuk menghindari arus eddy ya menggunakan nanti di angkernya
jangkarnya kita menggunakan besi yang berlapis-lapis. Nah, untuk menghitung efisiensi trafo ini dapat dihitung dengan rumus ini. Rumus paling sederhana yaitu adalah P output dibagi dengan P input dikalikan 100%. Nah, P output itu sama dengan apa? P input dikurangi rugi-rugi. Sehingga nanti P input dikurangi rugi-rugi dibagi dengan P input. Itu adalah efisiensi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita trafonya kapasitasnya terbatas untuk mensuplai beban yang besar, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan paralel. Nah, operasi paralel trafo itu nanti memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi ini kalau yang bebannya besar, ini contoh sederhana. Trafo yang kita punya misalkan kapasitasnya adalah 100. Sementara tadinya bebannya cuma 80. Tetapi karena ada penambahan beban sampai 140, maka trafonya udah nggak mampu. Apakah diganti trafo baru? Itu kan solusinya. Ataukah kita beli trafo yang sama nanti digunakan untuk sharing beban. Nah, ini contoh ilustrasinya di sini. Jadi ada 2 buah trafo masing-masing 100 kVA. Ya, di sini nanti untuk mensuplai beban. Kalau bebannya tadi ya ilustrasinya 140 ya, maka kita ya harus di-sharing. Masing-masing berarti 70-70. Atau bisa juga yang 180-160. Tergantung nanti dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, syarat untuk bisa paralel trafo adalah ini. Yang pertama polaritasnya sama. Yang kedua perbandingan tegangannya itu antara sekunder dan primer sama. Nah, perbandingan tegangan nanti bergantung pada, kalau di trafo 3 fase, berbanding pada nanti vektor grupnya. Jadi nanti tidak semua trafo itu bisa di paralel. Nanti harus dilihat vektor grupnya. Kalau tegangannya tidak sama, maka tegangan induksi pada kumparan sekunder itu nanti tidak akan sama. Akibatnya apa? Arus pusar pada kumparan sekunder ketika trafo dibebani ya itu akan menimbulkan panas pada kumparan sekunder. Kalau panas ya nanti peralatan proteksi akan kerja atau trafonya bisa rusak. Nah, tegangan impedansi pada beban penuh itu juga harus sama ya, ini syarat yang berikutnya. Agar trafo memikul beban proporsional sesuai dengan kapasitasnya. Jadi di sini bebannya itu proporsional. Sesuai dengan kapasitasnya. Jangan sampai kapasitasnya kecil justru bebannya besar, nanti akan panas, akan rusak. Yang besar malah bebannya kecil, itu enggak proporsional. Yang keempat persyaratannya adalah perbandingan tahanan atau reaktansi sebaiknya sama agar masing-masing trafo bekerja pada faktor kerja yang sama. Nah, ini beberapa syaratnya ya. Nah, tadi untuk parameter ini yang di nameplate itu adalah berupa impedansi. Itu salah satu fungsinya adalah bisa digunakan untuk menghitung arus hubung singkat. Jadi misalkan di sini ada trafo ya, kita nanti dari nameplate itu kita bisa ngitung berapa arus hubung singkatnya. Nah, arus hubung singkat dihitung untuk apa ya? Arus hubung singkat nanti dihitung untuk proteksi circuit breaker dan juga fuse. Jangan sampai nanti circuit breaker itu breaking capacity-nya lebih kecil dari arus hubung singkat maksimum. Apabila nanti terjadi hubung singkat, maka circuit breaker-nya bisa terjadi blast atau meledak. Nah, sedangkan ini ya, EVO load itu dapat dicari dengan menggunakan rumus yang ada di nameplate. Nameplate itu ada kapasitas daya S, ada tegangannya, nanti tinggal dihitung aja. EVO load di sisi primer maupun di sisi sekunder. Ini contoh ya. Misalkan trafo
dengan nameplate ya tertulis sebagai berikut. Tegangannya sekian, dayanya sekian, impedansinya sekian. Arus beban penuh trafo ya pada sisi sekunder adalah kita bisa cari. Nah, Anda sebagai mahasiswa calon engineer harus bisa menghitung seperti ini. Ini sangat sederhana. Yang berikutnya nanti Anda bisa ngitung arus hubung singkatnya. Kalau udah ketemu sekian ya berarti tadi Anda bisa kaitkan dengan proteksi. Nah, untuk arus full load ya, itu nanti kaitannya untuk apa? Ini kaitannya nanti untuk pemilihan kabel. Yaitu KHA-nya. KHA-nya jangan sampai kurang dari kemampuan hantar arus dari arus full load-nya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk materi karakteristik dari trafo ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila Anda mengalami kesulitan, silakan Anda bisa tanya di kolom komentar ya, atau bisa nanti di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wawahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.